نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah, Ustaz. Baik, Sehat-sehat ya, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bas yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dengan izin Allah Jalla Jalaluh, hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita adab dalam Islam, atau Islam mengajarkan kita bagaimana membangun adab, memiliki adab atau akhlak. Karena akhlak adalah salah satu tujuan dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di tengah-tengah umat ini untuk memperbagus, untuk memperbaiki akhlak. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah akan keunggulan ini. Keagungan, kemuliaan, keindahan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf. Sebagaimana Allah berikan pujian itu
di Quran surat 68, surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung sekali. Ibu bapak sekalian, dan kita orang yang menisbatkan dirinya kepada umat beliau, sebagai umat beliau, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita meneladani beliau. Karena Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kita untuk menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang baik, contoh yang baik, panutan yang baik, figur yang layak untuk digugu. Beliau bukan sekedar guru bangsa, tapi guru peradaban seluruh umat. Lihat surat 33 Al-Ahzab ayat yang 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang baik untuk kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang beriman kepada hari akhir, ya, dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal kemuliaan akhlak beliau, dan saya katakan Imam Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, ya bab ya mengingat kematian dan persiapan menuju kepadanya, di mana seorang sahabat Ansar seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua pertanyaan. Salah satu di antaranya, ayul mu'min afdal? Siapa orang beriman yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi, afdalul mu'min ahsanu khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan pembuktian akhlak kita harus kita tunjukkan kepada orang terdekat dengan kita. Orang yang terdekat dengan kita lebih pantas, lebih layak untuk mendapatkan kemuliaan, kebagusan akhlak kita dalam muamalat, yaitu suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, atau sebelumnya adalah anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya. Karena ketahuilah mereka lebih berhak untuk mendapatkan keadilan dan kebaikan sebelum yang lain. Kalau Al-Quran memerintahkan di banyak ayat, misalnya di surat 2 Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan yang paling layak kita berikan adalah kepada orang yang terdekat dengan kita. Mereka adalah anggota keluarga kita. Kalau Quran dan Sunnah memerintahkan agar kita berbuat baik kepada tetangga. Kalau tetangga saja dia memiliki hak untuk berbuat baik kepadanya, apatah lagi dengan orang tua, kerabat, istri dan pasangan, tentu lebih didahulukan. Lihat konsep ihsan dalam sosial kemasyarakatan, kita mulai kepada yang terdekat lebih dahulu. Saya ulangi, kalau tadi surat 2 Al-Baqarah
ayat 195. Di akhir ayat itu Allah katakan wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini Allah tidak menjelaskan gimana cara berbuat baik. Allah jelaskan metodenya di surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Saya potong ayatnya ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ini adalah nasihat Nabi Musa dan kaumnya dari kalangan orang-orang saleh Bani Israel kepada saudara mereka Qarun yang sangat buruk muamalahnya dengan kerabatnya, yang sangat buruk muamalahnya dengan kaumnya karena dia kaya. Maka Nabi Allah Musa dan orang-orang saleh dari kalangan Bani Israel yang beriman kepada Musa alaihissalatu wassalam dan risalahnya berkata kepadanya, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah wahai Qarun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Di ayat ini, dua ayat sebelumnya Allah tidak kasih tahu juga kepada siapa kita layak berbuat baik. Di antara manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, di sini dua ayat ini Allah hanya menyuruh berbuat kebaikan. Maka pertanyaannya, kepada siapa kita mendahulukan kebaikan itu? Jawabannya adalah kepada kedua orang tua kita dan kerabat kita sebelum yang lainnya. Lihat, jadi saya ulangi. Jadi kalau saya lagi menjelaskan surat 1 ayat 195 junto, surat 28 ayat 77 junto, surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Wa idz akhadha rabbuka min bani wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Perhatikan 10 commandment, 10 perintah yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalatu wassalam Taurat yang dikenal dengan 10 commandment. Isi yang pertama adalah Allah memerintahkan mereka tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua mereka dan kerabat-kerabat mereka. Ini hujjah syariah bahwa yang paling berhak mendapatkan kebaikan yang Allah perintahkan pada ayat-ayat sebelumnya adalah orang tua dan kerabat, orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang senada dengan tadi, yang senada dengan surat 2 Al-Baqarah ayat 83 adalah surat 4 An-Nisa ayat 36. Surat 4 An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jan, dan seterusnya. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, mentauhidkannya, dan melarang kita untuk mempersekutukan dia dengan sesuatu, perkara yang sangat urgent dalam Islam, mentauhidkannya, dan bahaya yang paling sangat berbahaya syirik kepada Allah. Dan Allah telah mengingatkan dua hal ini. Hal yang paling diridhoinya adalah mentauhidkannya, mengesakannya, menyembahnya saja. Dan perkara yang paling dibenci Allah adalah mempersekutukannya.
Kemudian Allah katakan wabil walidaini ihsana wa bizil qurba, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dan juga kerabat-kerabat kalian. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyak. Istri adalah kerabat ketika adanya ikatan nikah. Maka istri hendaklah diperlakukan dengan baik. Bapak, kaidah apa bab ini lebih banyak ditujukan kepada bapak-bapak. Saya ulangi, bab ke-21 adab bergaul dengan para istri. Saya ulangi, adab bergaul dengan para istri. Maka bahasan kitab bab ini ditujukan kepada para suami. Dan suami tentu laki-laki. Maka hendaklah diperhatikan itu. Saya jelaskan dulu bahwa kehidupan ini, saya sering mengatakan bahwa bangsa kualitas peradabannya ditentukan oleh kualitas sebuah rumah tangga. Saya sering mengilustrasikan negara itu seperti bak. Masyarakatnya itu seperti air. Negara itu sebagai bak penampung air. Orang-orang atau warga negaranya adalah ibarat air. Dan keluarga adalah sumber-sumber mata air. Bisa Anda bayangkan Bapak dan Ibu, jika mata ini bersih dan jernih, maka isi kolam raksasa itu pastilah air yang bersih dan jernih. Jika mata air ini keruh, maka air yang ada pada kolam besar itu juga keruh. Apalagi kalau kotor. 90% sumber mata airnya keruh, maka sudah pasti tampungan air yang ada pada bak yang besar itu pasti akan keruh. Bagaimana kalau kotor? Sehingga suatu bangsa ingin memperbagus kualitasnya, presiden atau siapapun itu, hendaklah memperbagus kualitas individu-individu yang ada di dalam rumah tangga itu. Ketahuilah, atau saya membuat ilustrasi yang lain. Kalau bangsa itu, negara itu taman, manusia adalah tanamannya. Manusia adalah pepohonan yang ada pada taman itu. Dan Allah menyebutkan dalam Quran, kualitas tanaman ditentukan oleh dua individu, pemilik benih dan tanah. Suami adalah pemilik benih dan istri adalah tanah, tempat para laki-laki menyemai benih itu. Oleh karenanya petani yang baik, yang memiliki benih yang baik, tetapi tidak memperlakukan tanah olahannya dengan baik, jangan pernah berharap akan tumbuh tanaman yang baik. Coba antum lihat ilustrasi yang saya buat ini dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 223. Surat 2 Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqallaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, tanah garapan bagi kalian. Ingat, permisalan tamtsil ini bukan wanita dijadikan sebagai objek seksual, tidak. Tapi filosofi logika edukatifnya adalah para suami, istri itu adalah tanah.
di mana Anda pemilik benih menginginkan agar benih-benih yang Anda semaikan tumbuh subur dan kelak bisa menjadi tanaman yang indah dipandang. Maka perlu antum menjaga. Sebagaimana Anda mengharapkan tanaman baik, Anda harus memperhatikan kualitas benihnya. Dan kalau Anda ingin benih yang baik tumbuh menjadi tanaman yang baik, hendaklah Anda memperlakukan tanah olahan dengan baik. Isyarat ayat ini agar para suami memperhatikan dan selalu berlaku baik kepada tanah yang digarapnya dengan cara yang baik. Sehingga kelak benih yang dia semaikan di atas tanah itu akan keluar menjadi satu generasi yang diharapkan oleh para penanamnya. Seperti disebutkan Allah di Quran surat 25 Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami. Yang laki-laki berdoa, pasangannya adalah istrinya. Dia berharap agar Allah karuniakan kepadanya tanah yang gembur, tanah yang subur, yang dia jaga dan kelola dengan baik, yang akan melahirkan zuriyatina, tanaman-tanaman berupa anak-anak, qurrata a'yunin, ya, yang sedap dipandang, menenangkan hati, menyejukkan jiwa. Ya, inilah adab Islam. Ini adalah merupakan sinyal-sinyal Islam bagaimana seyogianya seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik. Al-Quran juga mengisyaratkan kepada para ibu. Para ibu, Anda itu adalah sumber kebaikan. Saya ulangi, Anda bukan sumber malapetaka. Anda itu adalah sumber kebaikan. Hanya saja karena saking baiknya sumber ini, maka dijadikan oleh syaitan untuk menimbulkan kerusakan. Al-Quran mengisyaratkan di banyak ayat. Tadi salah satunya Allah menyebutkan wanita adalah bagaikan ladang, tempat menyimpan benih. Yang ada dalam dunia pertanian itu, semua para ahli teknologi pertanian bersepakat bahwa sebaik-baik benih tidak akan pernah menumbuhkan apapun kalau kualitas tanahnya buruk. Ini menunjukkan bahwa kontribusi istri sebagai ladang, sebagai tanah pertanian sangat besar bagi sebuah peradaban satu bangsa. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wanita adalah sumber kebaikan. Di surat yang ke-30, surat Ar-Rum, ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Perhatikan kalimat Allah katakan. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh, dia menciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri, yaitu istri-istrimu. Apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, agar engkau para laki-laki, ya, di sini yang dijadi objek mukhatab, diajak bicara oleh Allah, litaskunu, agar kalian merasa tenang, adalah kaum laki-laki, ilaiha, kepadanya, yaitu pasangan kalian bernama istri. Di sini Allah mengatakan sumber ketenangan bagi seorang laki-laki adalah istrinya. Pertanyaannya, istri yang buruk mungkinkah mampu memberikan ketenangan? Tentu tidak. Agar mendapatkan istri yang bisa mendatangkan sakinah, maka hendaklah istri diperlakukan dengan baik, sehingga si laki-laki mendapatkan kebaikan yang banyak dan ketenangan dari pasangan yang baik pula. Itu dalil yang kedua. Wanita adalah sumber kebaikan. Dalil yang ketiga, Al-Quran mengisyaratkan
Di surat 4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya, wa bima anfaqu min amwalihim. Penggalan ayat ini Allah mengamanahkan para wanita di bawah kendali, di bawah kepemimpinan para suami. Penggalan ayat yang saya bawa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ini sebuah amanah. Amanah yang harus ditunaikan oleh laki-laki, di mana Allah amanahkan mereka menjadi pemimpin. Tetapi lihat, kesalihan, kebaikan Allah nisbatkan kepada istri. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi mahafidallah. Adapun istri yang salihat dan seterusnya. Apa isyaratnya pada ayat ini? Sebaik apapun kepemimpinan para suami, tetapi kalau didampingi oleh istri yang buruk, istri yang tidak saleh, maka tidak ada manfaatnya, bagusnya kepemimpinan sang suami tadi. Sebaliknya, suaminya tidak baik, tapi istri itu baik, insya Allah membawa dampak yang baik buat anak-anaknya. Karena anak ibu sangat dekat dengan anak-anak dibandingkan dengan bapaknya. Allah mengatakan laki-laki itu pemimpin. Boleh jadi kebijakannya salah. Tetapi karena didampingi oleh istri yang salihah, sehingga dia bisa meminimalisir kebijakan yang salah, sehingga tidak berimbas keburukan kepada anak-anaknya. Bapak yang buruk akan menjadi baik. Bapak yang buruk akan dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak-anaknya. Tetapi keburukan yang dimiliki oleh bapak, yang terlihat oleh anak-anak, bisa diminimalisir karena ibu yang salehah, bisa mendetoks, bisa menghilangkan racun-racun yang terlihat oleh anak-anak dari keburukan bapaknya. Itulah pentingnya Allah menisbatkan kesalihan kepada para wanita, kepada para istri. Oleh karenanya, istri adalah sumber kebaikan yang mesti diperlakukan dengan baik agar berbuah kebaikan yang sangat banyak. Dalil yang lain bahwa istri adalah sumber kebaikan relevan dengan surat yang kita bahas ini. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam dua kitab sahihain, dalam kitabun nikah, bab wanita yang layak dijadikan istri. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Anda lihat, dunia itu hiasan. Dan hiasan dunia itu dua. Istri, anak-anak, dan harta kekayaan. Jadi hadis ini dan ayat ini yang saya bahas tentang istri yang salihat. Jadi kata Nabi, ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'atus salihah. Hadis ini coba lihat korelasinya dengan surat 3 Ali Imran ayat 14. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril mukantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya. Kata Nabi, ad-dunya mata'. Dunia itu hiasan. Dan Allah katakan hiasan dunia itu adalah wanita, anak-anak, dan harta material. Lalu kata Nabi apa? Wa khairul mata'al mar'atus salihah. Dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salihat. Ini menunjukkan bahwa peradaban satu bangsa, peradaban satu negeri banyak ditentukan oleh kualitas kaum wanitanya. Semakin baik kaum wanitanya, maka semakin baguslah satu generasi. Baik satu generasi, akan lahirlah sebuah peradaban yang bermartabat,
peradaban yang baik. Oleh karenanya Al-Quran dan Sunnah memerintahkan para laki-laki memperlakukan para istri mereka dengan baik. Karena mereka sumber kebaikan tadi. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan lifting minyak yang banyak, Anda perlu merawat sumur-sumurnya. Agar sumur itu bisa berproduksi dengan baik, sehingga target lifting yang bisa kita inginkan dapatkan. Itulah para istri. Mereka diperlukan dengan baik. Hikmah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bab ini dan Quran secara umum memerintahkan para laki-laki untuk selalu berbuat baik kepada istri-istri mereka. Anda tahu kenapa? Orang suka bertanya, Pak Salim, kenapa kita memiliki imam, pemimpin kok buruk ya? Jawaban saya, ya, Al-Quran mengisyaratkan kepada kita di surat 6, ayat 129. Siapa yang memimpin kita zalim? Karena kita memang datang dari keluarga yang zalim. Surat 6 ayat 129. Wa kadzalika, ya, demikian menjadikan ba'dadz zalimin awliya'u ba'd. Kami jadikan orang yang zalim memimpin orang yang zalim. Artinya kenapa kita dizalimi oleh pemimpin kita? Karena kita zalim. Logika sederhananya kenapa? Pemimpin dalam bahasa Arab itu namanya imam. Yang dipimpin namanya ummah. Antum tahu dari struktur bahasa Arab? Ya. Alif, mim, imam. Alif yang kedua pada kata imam itu harfuz ziyadah, huruf tambahan. Huruf aslinya alif, mim. Begitu juga kata ummah. Ummah dengan mim syaddah. Tanya namanya tamarbutah. Itu juga adalah harfuz ziyadah, huruf tambahan. Dari mana kata imam dan kata ummah? Berasal dari kata ummun, ibu. Artinya analogi ilmiahnya, kualitas imam ditentukan oleh kualitas umat. Kualitas umat ditentukan oleh kualitas ibu. Ibu yang baik, ibu yang salehah melahirkan umat yang salehah, umat yang baik. Umat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Ibu yang adil mendidik anak-anaknya bermental salih dan adil. Insya Allah lahirlah satu generasi di dalamnya ada manusia berkualitas yang layak menjadi pemimpin. Generasi yang bukan logikanya fufu-fafa. Intelektualnya fufu-fafa. Bukan seperti itu. Menunjukkan itu ibunya juga fufu-fafa. Ya. Jadi generasinya fufu-fafa karena kualitas ibunya juga fufu-fafa. Dan semacamnya dan semacamnya. Inilah hakikat kenapa Islam, Allah dan Rasulnya memerintahkan para suami untuk selalu menjaga istri-istri mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terutama bapak-bapak, tahukah apa wasiat Nabi menjelang ajalnya di Haji Wada? Bapak-bapak, apa yang diwasiatkan Nabi ketika Haji Wada? Di antara pesan khutbah beliau sangat panjang. Bisa antum lihat di dalam Sahih Muslim, kitab haji, bab khutbah hajinya Nabi SAW di Arafah. Di antara khutbah yang panjang apa kata Nabi? Ittaqullaha fin nisa. Aku wasiatkan kepada kalian para suami, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri-istri kalian. Innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguh kalian telah mengambil mereka, para istri itu, sebagai amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, ketahuilah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dunia ini
kecuali telah memesankan, mewasiatkan kepada suami-suami kalian untuk memperkerja dengan baik. Pesan ini beliau ucapkan ketika haji wada, sekalinya haji. Nabi berumrah 4 kali dan haji sekali pertama dan terakhir. Kemudian beliau meninggal dunia. Pada momen itulah turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena ayat inilah Abu Bakar menangis histeris karena dia tahu Nabi dan manusia paling dicintainya akan meninggalkan dunia ini. Risalah telah sempurna sehingga Nabi tidak perlu berlama-lama lagi di dunia. Di antara pesan-pesan beliau menjelang berakhirnya risalah, ittaqullaha fin nisa. Ittaqullaha fin nisa. Wahai para suami, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri-istri kalian. Innakum akhtumun nabi amanatillah. Karena kalian para suami telah mengambil para istri kalian itu sebagai amanah Allah Jalla Jalaluh. Hadis ini punya korelasi dengan surat 4 An-Nisa ayat 21. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Wa kaifa takhudunahu wa qad afdha ba'dukum li ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian para suami mengambil mahar yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian? Perhatikan kalimat Allah, padahal para istri-istri itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh sekali. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan. Dalam Quran, kata mitsaq itu terulang sebanyak 27 kali. Kata mitsaq yang bermakna akad, bermakna perjanjian. Semakna al-ahad, ya, tausiq, ya, itu diulang sebanyak 27 kali. Adapun kata mitsaqan diidhafakan kata ghalidhan itu diulang 3 kali dalam Quran. Saya ulangi, kata mitsaqan dalam Quran terulang tidak kurang dari 27 kali. Yang bermakna, ya, al-ahad, perjanjian, al-aqad. Tetapi kata mitsaqan ghalidha yang bermakna perjanjian kokoh, kuat, dan sangat kuat sekali. Terulang dalam Quran adalah 3 kali. Pertama, Anda lihat kata mitsaqan ghalidha, yaitu di surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-7. Ketika Allah meminta para nabi dan rasul untuk mengemban amanah risalah, ya, Allah katakan wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami Allah telah mengambil dari mereka para anbiya itu perjanjian yang sangat kuat sekali. Perjanjian kokoh, perjanjian yang teguh. Yang kedua, terdapat dalam surat 4 An-Nisa ayat 154. Ketika Allah memerintahkan Bani Israel supaya tidak berkhianat kepada Allah dan Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Ya. Dan mereka perintahkan agar tidak, ya, melakukan pelanggaran hari Sabat. Apa kata Allah? Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil dari Bani Israel itu perjanjian yang sangat teguh, yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Dan yang ketiga, ayat yang kita bahas, suami istri. Bapak-bapak, perhatikan bapak-bapak. Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Mereka melanggarnya. Allah hinakan mereka menjadi babi dan kera. Ya, ibu lihat, bapak lihat, bapak-bapak. Para istri telah mengambil dari perjanjian yang sangat kuat. Sama kuatnya seperti Allah mengambil perjanjian dari para nabi untuk membawa risalah. Sama kokohnya seperti Allah mengambil perjanjian tauhid, perjanjian ketaatan kepada Bani Israel.
Bani Israel melanggar perjanjian dengan Allah, maka Allah rubah mereka menjadi babi dan kera atas pengkhianatan atas janji mereka. Gak usah dibuka. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 60. Adapun para nabi, mereka setia di atas perjanjiannya. Tidak berkhianat, tidak bergeming. Maka Allah muliakan para nabi di dunia dan di akhirat. Pilihan ada padamu para suami. Istrimu telah mengambil amanah darimu. Dengan perjanjian kuat. Anda hendak mencapai kemuliaan seperti para nabi di sisi Tuhannya, atau Anda hendak dihinakan oleh Allah seperti Allah menghinakan Bani Israel. Maka perlakukanlah para istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ya, perintah memperlakukan istri dengan baik, antum bisa lihat di Quran. Surat 14 ayat yang ke-19. Lihat dasar kewajiban memperlakukan para istri dengan baik. Surat 4 An-Nisa ayat 19. Ya, saya potong ayatnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah para istri itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang patut. Itu perintah syariat. Dasar hukum untuk para suami. Diwajibkan oleh Allah. Perhatikan surat 4 An-Nisa. Ayat yang ke-19. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takaru syai'an. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalimat yang terakhir yang saya bawakan. Dan pergaulilah para istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, dengan cara menghormati mereka. Kemudian Allah berikan peringatan bapak-bapak. Fa in karihtumuhunna, boleh engkau mendapati pada pasanganmu itu hal-hal yang buruk darinya. Maka bersabarlah kata Allah. Jangan mencap dia wanita yang buruk dulu. Fa'asa an takru syai'an. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai pada istrimu itu. Ya ja'alallahu fi khairan katsira. Ya, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ini perintah syariat. Di sini penulis keliru menurut saya karena tidak mencantumkan ayat ini sebagai penjelasan dalil awal untuk bab ini. Adab bergaul dengan istri. Ayat ini lebih cocok menjadi dasar dari bab ini daripada ayat yang dicantumkan oleh penulis. Yaitu kalimat wa ashiruhunna bil ma'rufi. Dan jadi Allah berkata orang beriman apa? Dan pergaulilah dengan istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Itu dasar hukum perintah syariat. Dalam kaidah syariat al-aslu ya al-amr wa huwa wajib. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Tidak boleh dipalingkan menjadi sunnah kecuali ada dalil yang mengindikasikan kalau perintah itu sunnah. Dan tidak ada dalil yang memalingkan makna perintah di sini menjadi sunnah. Saya ulangi, ashiruhunna, ashir itu fil amr. Pergaulilah istri kalian. Ya, dan ini menunjukkan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan para suami untuk apa? Berbuat baik, bergaul dengan baik, memperlakukan istri mereka dengan cara yang baik. Maka hukum mempergauli istri, ya, mempergauli istri hukumnya dengan baik, hukumnya wajib berdasarkan perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Selama wanita itu tidak melakukan perselingkuhan. Ya, lihat di ayat illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ya. Kecuali
mereka melakukan perbuatan fahisyah, zina maksudnya, secara terang-terangan. Ya, tetapi selama mereka tidak melakukan itu, dan kamu dapati pada mereka sikap yang tidak baik, maka kata Allah bersabarlah. Ini dalil pertama. Wajibnya bergaul, memperlakukan istri dengan baik. Dalil yang kedua, saya mengkhususkan karena penulis tidak menuliskannya di sini, dan saya menganggap yang paling relevan dengan bab ini adalah 2 ayat ini. Surat 64. Surat 64. At-Taghabun. Ayat yang ke-14. Ini dalil wajibnya para suami untuk berbuat baik dan berlaku baik kepada istri-istri mereka. Sekiranya mereka mendapati keburukan pada istrinya, mereka berusaha memperbaikinya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian, ya, itu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahzaruhum, maka bersikap hati-hatilah terhadap mereka. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah, maksud tazir di sini, perlakukanlah mereka dengan baik. Berikan edukasi yang baik. Tarbiyah mereka dengan baik. Wa in ta'fu, perhatikan kalimat, ya, jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan kamu santuni, wa taghfiru, serta kamu ampuni kesalahan mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, Allah bilang begini, saya tidak memiliki cacat kepada kalian. Saya Allah tidak memiliki sedikit keburukan kepada kalian. Kalian tidak akan mendapatkan sedikit keburukan pada diriku, pada zatku. Kalianlah yang berbuat jahat kepada aku. Aku selalu berbuat baik kepada kalian. Tapi aku selalu memaafkan kalian. Maksud Allah, aku yang tidak memiliki cacat. Aku yang maha sempurna. Yang tidak pernah berbuat salah pada kalian. Tapi rela menyayangi kalian. Rela mengampuni kalian. Apalagi sesama kalian. Sehingga tidak layak seorang laki-laki tidak mau memaafkan istrinya. Sangat tidak layak seorang suami tidak mau mengampuni istrinya. Sangat tidak layak seorang suami ya marah kepada istrinya melampaui batas kemarahan yang wajar. Allah katakan ini, aku yang maha sempurna, yang tidak memiliki cacat dan kekurangan, tidak berbuat salah kepada kalian, tetapi aku tidak enggan untuk mengampuni dan menyayangi kalian yang suka berbuat dosa kepada aku. Apatah lagi engkau hai laki-laki terhadap pasanganmu. Bukankah engkau juga berbuat salah? Bukankah engkau juga sering menyakitinya? Maka tidak layak untuk tidak mengampuninya. Ini dalil-dalil tentang wajibnya para suami berbuat baik kepada para istri mereka. Hadis dalam Abu Daud tentang hadis akhlak kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik aku, dan aku adalah orang yang paling bagus akhlak terhadap istri-istriku. Jadi Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling baik akhlakku. Perlakuanku terhadap istri-istriku. Ini dalil-dalil penting, tapi rupanya penulis lupa menuliskannya pada awal bab ini. Jadi Nabi mengatakan, ya, berbuat akhlaklah kepada istri kalian. Dan aku laki-laki yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istriku. Kembali kepada asas permulaan bahasan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak-bapak, laki-laki yang layak kalian teladani dalam bukan istri Nabi SAW, bukan John Dave, ya, bukan Bruce Willis,
Mereka orang kafir, tidak layak, tidak patut ditiru. Kalau Anda ini laki-laki gentleman, laki-laki yang layak menjadi idola, maka tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan istri-istri beliau, dalam bergaul dengan istri beliau. Kata Nabi, hendaklah kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian, dan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istriku. Subhanallah, wallahu akbar. Dan Nabi adalah menjadi panutan bagi para suami ideal. Kalau ada yang jadi suami ideal yang bisa masuk surga bersama pasanganmu, maka hendaklah perlakukan istrimu dengan baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baru pendahuluan, Bu. Pak, hari ini saya bahas pendahuluan dulu sebagai motivasi. Sebelum kita masuk kepada adab, ada cara terperinci. Pertanyaannya, rumah tangga seperti apa yang paling ideal? Rumah tangga seperti apa yang akan melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah? Maka pertama, rumah tangga itu dibangun atas asas tauhid. Di atas dasar tauhid. Di atas dasar iman. Kenapa ibu bapak sekalian? Kalau di surat 30 ayat 21 tadi. Litaskunu ilaiha. Kalian merasa tenang pada pasangan kalian. Ini namanya sakinatul amah. Sakinah bersifat umum. Orang kafir pun akan mendapatkan sakinah itu. Tapi yang diharapkan sakinah yang khusus. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Yaitu ketenangan. Yang tidak pernah Allah turunkan. Kecuali kepada hati orang-orang beriman. Maka siapa mendapatkan sakinah yang lebih tinggi daripada sakinah di surat 30 ayat 21. Adalah sakinah karena imannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka rumah tangga yang mendapatkan sakinah yang hakiki, kalau suaminya beriman, lakinya beriman. Apa kata Allah di Quran? Surat 48 ayat yang keempat. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah lah yang telah menurunkan ketenangan, sakinah di hati orang-orang beriman. Lalu Allah menambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah ada. Dan antum lihat di ayat 18 juga sama. Keimanan adalah sumber ketenangan yang hakiki. Kalau ketenangan seksual, ketenangan biologis yang Allah sebutkan di surat 30 ayat 21, orang kafir pun mendapatkan ketenangan itu. Tetapi ketenangan yang hakiki, as-sakinatul haqiqiyah, adalah sakinah yang diturunkan Allah, yang didapatkan hati-hati yang beriman. Maka hendaklah rumah tangga itu rumah tangga di atas keimanan. Paham? Yaitu iman yang tidak bercampur kesyirikan. Karena rasa aman tidak Allah turunkan kecuali kepada orang-orang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan syirik. Dari surat 48 ayat 4 junto, surat 6 ayat 82. Surat 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ini asas rumah tangga sakinah pertama. Iman. Ya, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Rumah tangga di mana suaminya tidak berbuat syirik. Suami tidak berbuat syirik, Allah jamin rasa damai dalam rumah tangga mereka. Yang kedua, rumah tangga itu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, tadi sudah saya jelaskan dalil pertama tadi. Surat 24. Surat 25 Furqan
ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Karena rumah tangga yang dibangun di atas iman dan takwa. Rumah tangga adalah rumah tangga baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Surah 24 ayat 74 Junto. Surat 43 Surat Az-Zuruf ayat 67 sampai ayat 72. Kenapa mesti bertakwa? Karena cinta yang abadi. Ikatan cinta yang abadi adalah cinta yang dibangun di atas takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Di dunia bersama, di akhirat bersama, dan keduanya dimasukkan ke jannah bersama-sama. Lihat surat 43, surat Zuruf ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-72. Kata Allah, al-akhillau ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Al-akhilla itu kata jamak, kata plural dari kata khalil. Khalil itu sama al-habib. Habib itu cinta. Khalil yang sangat dicintainya. Jadi Khalil lebih tinggi rasa cinta daripada Habib. Allah katakan, sekuat apapun cinta Anda di dunia kepada pasangan Anda, di hari kiamat kalian saling bermusuhan. Saling mencaci, saling memaki, saling tidak mengenal. Illal muttaqin. Ya. Kecuali dua suami istri yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka apa kata Allah kepada mereka? Ya ibadi la khaufun alaikum al-yawm wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini dan tidak pula engkau bersedih hati. Lihat ayat yang ke-69. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Tunduk, patuh, tidak membantah, tidak membangkit terhadap hukum-hukum Allah. Sami'na wa ata'na. Ayat yang ke-70. Ya, udkhulu kata Allah. Ya, lihat ayat 70-nya. Ya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah Anda ke dalam surga, ya, dan pasanganmu juga, dan kalian akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah rumah tangga itu dibangun di atas khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya takut, istrinya takut, maka rumah tangga ini penuh dengan ampunan Allah Jalla Jalaluh. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena manusia tidak beriman, tidak bertakwa, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah saat Anda menaksir seorang perempuan untuk menjadi istrimu, tanamkan pada hatimu dan hatinya khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kebaikan yang akan Allah karuniakan kepada kalian dalam rumah tangga kalian. Lihat ya, surat yang ke-67 ayat yang ke-12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Seseorang yang takut kepada Rabb mereka, padahal mereka tidak melihat Rabb mereka itu, tapi mereka yakin Allah melihat mereka. Mereka takut akan Allah karena mereka tahu Allah melihat mereka. Maksudnya apa? Lihat di sini. Mereka tidak melihat mereka,
Tapi mereka yakin Tuhan Allah melihat mereka. Lihat surat 40. Ayat yang ke-19. Ya, mereka tahu bahwa Allah Rabb mereka ya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya, dia mengetahui Allah, dia yakin. Kenapa dia takut Allah? Karena dia tahu Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Ini prinsip ketiga rumah tangga sakinah tadi. Ibu-ibu, tadi bapak-bapak saya lupa satu ayat tentang prinsip takwa yang berdampak kebaikan bagi rumah tangga. Lihat, tadi saya lewat, saya lupa supaya tidak lupa, supaya jadi sempurna pemahaman. Prinsip takwa. Kenapa takwa menjadi asas kedua rumah tangga setelah iman? Lihat surat 10. Surah Yunus. Ayat yang ke-62 sampai ayat 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yazanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati duna fil akhirah. Dan seterusnya. Ini kenapa? Jadi kalau suaminya diwali Allah. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka wali-wali Allah. Ingat. Wali Allah itu setiap orang yang beriman bertakwa. Bukan kiai tertentu. Ini hayalan-hayalan dibuat para santri untuk mengkultus kiai-kiai mereka. Definisi wali adalah setiap orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya peluang jadi wali. Bukan hanya kiai ormas tertentu jadi wali. Maka Anda kalau lihat cerita wali Indonesia, pasti hanya ada pada ormas satu saja. Ormas lain tidak pernah punya wali, kiai wali. Kenapa? Karena mereka memahami prinsip wali dalam prinsip syubhatnya tasawuf, para sufi. Bukan pemahaman wali dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini para wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ahlussunnah meyakini kita yang beriman, bertakwa adalah wali Allah. Dengan kadar kewalian kita tergantung kadar keimanan ketakwaan kita. Bukan dengan hayalan-hayalan santri di ormas tertentu. Di mana wali dalam mereka yang punya mistis, karamah. Ya, misalnya bisa begini, bisa begitu, bisa mendorong mobil tanpa minyak. Kita jawab, kalau karamah itu iblis juga punya keles. Karena otak mereka otak mistis. Otak mereka hayalan para sufi. Sehingga definisi wali menurut mereka tidak sama dengan walinya yang definisikan Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal mereka mengaku diri Ahlussunnah wal Jamaah. Saya katakan bukan. Mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Ahlussunnah wal Jumu'ah. Ya. Baik. Ibu lihat di ayat 64-nya. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Allah jadikan bagi orang beriman bertakwa kabar gembira di dunia dan di akhirat kelak insya Allah. Itu sakinah yang kedua. Iman, takwa. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah khasyatillah. Selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Istri yang takut kepada Allah. Suami yang takut kepada Allah. Wallahi demi Allah tidak ada perselingkuhan. Kenapa? Tadi Allah bilang. Ya, di surah 67 tadi. Ayat yang ke-12. Ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya. Coba lihat ini. Khasyatillah. Takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak melihatnya. Tapi kenapa dia tidak takut? Karena dia tahu Allah melihat pengkhianatan mata. Dan apa yang tersembunyi di hati-hati mereka. Lihat ayat 13-nya terus. Pertanyaannya. Apa yang dimaksudkan takut yang Allah beri ampunan dan pahala? Rasa takut yang membuat mereka untuk berbuat jahat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, lihat. Surat 67 ayat 12 junto.
Rasa takut kepada Allah seperti apa? Rasa takut yang melahirkan terhalangnya dia dari berbuat kejahatan. Lihat surat 79. An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya walaupun dia tidak melihatnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Ibu-ibu pasti nanya, maksudnya apa? Karena ingat, nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Di sini nggak dijelaskan. Menahan diri dari keinginan nafsu. Maksudnya apa? Sifat dari nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Surat 79 ayat 40 junto. Surat 12 surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Perhatikan kalimat yang kedua. Kata Nabi Yusuf, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, dari nafsuku. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Maka dengan takut kepada Allah, dia mengalahkan ajakan nafsunya tadi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Paham? Maka rumah tangga ketiga sakinah akan dibangun kalau masing-masing ada khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat surat 98. Surat 98 ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Ya. Surat Al-Bainah. Ya. Jajam inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya. Dzalika liman khasyya rabbah. Ya. Bahwa mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga. Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kata Allah, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha kepada Allah. Ya. Dan apa kata Allah? Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Bayangkan Bapak Ibu, Allah ridha kepada antum. Antum ridha kepada Allah. Allah ridha kepada istri antum. Antum istri antum ridha kepada Allah. Karena dasar takut kepadanya. Bukankah ini sumber ketenangan? Bukankah ini sumber kebahagiaan? Ya, coba lihat Bu. Kisah yang masyhur di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menuju Makkah mendapati seorang penggembala, maka Umar bin Khattab pengen menguji kejujuran rakyatnya. Maka dia katakan kepada sang penggembala ini, wahai fulan, sudikah engkau menjualkan seekor kambingmu untukku? Apa kata budak ini? Wahai Tuan, wallahi demi Allah, kambing aku asuh, kambing aku gembalakan bukan milikku, tapi adalah milik majikanku. Umar ingin mengetes kejujuran pemuda ini. Jual saja ke saya, kita bikin transaksi di tiada yang mengetahuinya, dan katakan kepada tuanmu bahwa kambingnya telah dimakan oleh serigala. Coba lihat, pemuda miskin ini bukan bermental fufu-fapa pejabat Indonesia yang suka dan silau terhadap sogokan dan tipuan. Pemuda ini menatap wajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil bertanya, fa aina Allah? Kalau begitu Allah di mana wahai Tuhan? Apakah Allah tidak melihat transaksi kita buat? Apakah Allah tidak mengutuk kebohonganku terhadap majikanku? Subhanallah. Umar memeluk pemuda ini, memuliakannya, menghormatinya, dan memerdekakannya dari perbudakan. Dan apa kata Umar? Semoga kejujuranmu
Allah menjadikan Allah membebaskan dari azab neraka. Inilah khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalian tahu neneknya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang paling jujur dari Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz adalah cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalian tahu siapa neneknya? Seorang wanita yang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia mencari tahu keadaan masyarakat di tengah malam. Ketika musim kemarau dan binatang-binatang ternak tidak bisa mengeluarkan susu yang banyak. Orang di pasar manipulasi perdagangan persusuan. Banyak yang menyampur air, susu dengan air untuk menambah volume susunya dan menjual dengan harga normal. Suatu hari, di antara mereka ada seorang ibu dan anak wanitanya ikut menjual susu juga di pasar. Dia menjual susu murni tidak bercampur dan diintimidasi oleh orang lain. Maka sang ibu berkata kepada anak wanitanya, "Wahai anakku, semua orang mencampuri susu mereka dengan air. Dan engkau tahu, kambing-kambing kita tidak makan susu dengan kuantitas yang banyak. Gimana kalau kita mencampurinya dengan air seperti orang lain, agar kita mendapatkan keuntungan yang banyak di masa krisis ini?" Maka sang anak ini berkata, "Wahai ibu, jangan lakukan itu. Sekiranya Umar bin Khattab Amirul tahu, dia akan menghukum kita. Sekiranya Amirul Mukminin, Khalifatul Rashidah, Umar bin Khattab mengetahuinya, niscaya dia akan menghukum kita, wahai ibu." Maka kata sang ibu, "Kita berhati-hati dan Umar tidak mengetahuinya." Apa kata sang anak ini kepada ibunya? Semoga ibu-ibu Allah karuniakan kejujuran dan takut kepada Allah seperti wanita ini. Apa kata dia? "Wahai ibu, Umar tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi Tuhannya Umar, Allah mengetahui apa yang kita perbuat pengkhianatan itu, wahai ibu." Umar sedang mendengarkan pembicaraan dua anak beranak ini di depan pintunya. Umar tidak lagi sidak. Umar pulang ke rumahnya dan membangunkan seorang anak-anaknya laki-laki, Ibnu Umar dan Asim. Dan apa kata Umar? "Wahai Asim, bangunlah. Dan aku akan menikahkan kau dengan wanita terhormat. Kalangan ekonomi bawah. Tapi dia memiliki akhlak dan akidah yang tinggi. Dia takut kepada Rabbnya." Dan Asim tidak membantah ayahnya. Umar datang kepada ibu itu, meminang anak wanita ini untuk menikah dengan putra Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari kandungan wanita yang mulia ini lahirlah seorang pemuda yang kelak merubah wajah dunia, Abdul Umar bin Abdul Aziz. Antum bisa tahu sejarah kejujurannya, ya, dan kehebatan dia menjadi Amirul Mukminin pada dinasti Umayyah. Masya Allah, inilah kejujuran. Rasa takut kepada Allah melahirkan ketenangan dalam rumah tangga. Yang keempat, ya, mendahulukan kewajiban dari menuntut hak. Yang keempat, mendahulukan kewajiban dari menuntut hak. Insya Allah rumah tangga itu aman. Dalilnya antum lihat di surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 228. Itu kalimat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, walirrijali alaihinna darajah dan seterusnya. Dan bagi para istri itu, mereka memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Saya perhatikan kalimat terakhir. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para wanita itu, mereka memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Allah mengingatkan para laki-laki bahwa engkau punya kewajiban memenuhi hak istrimu.
sebagaimana istrimu punya kewajiban untuk memenuhi hakmu. Perhatikan kalimat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi para istri, mereka memiliki hak. Allah katakan, wahai para suami, kewajibanmu adalah membalas kebaikan, kewajiban istrimu yang telah dia tunaikan. Filosofi dari ayat ini, Allah mengedukasi para laki dan istri. Dalam sebuah rumah tangga, dahulukanlah kewajibanmu. Jangan semata-mata meminta hakmu. Kenapa? Jika setiap orang mendahulukan kewajibannya, wallahi demi Allah, tidak ada hak orang yang terlanggar. Kalau menuntut hak, boleh jadi Anda mengabaikan kewajiban Anda. Tapi kalau Anda menjalankan kewajiban sebagai suami, insya Allah hak istri akan terpenuhi dengan baik. Wahai para istri, jika Anda selalu mendahulukan kewajibanmu, niscaya Anda tidak akan melanggar hak-hak istri. Bukankah rumah tangga yang baik, para suami dan istri tidak ingin menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut? Imam Muslim dalam sahihnya menjelaskan, atadruna manil muflis? Tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi, kata para sahabat, yang bangkrut ya tidak punya harta lah. Ya, berdagang lalu mengalami kerugian, bangkrut. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat, ya, orang yang pada hari kiamat datang dengan amalan yang banyak, tapi dia pernah berbuat zalim kepada ini, berbuat zalim kepada ini, maka diambillah kebaikan-kebaikannya untuk sebagai kompensasi membayar kezalimannya sewaktu di dunia. Jika kebaikannya telah habis, semuanya telah ludes, dan orang yang dia zalimi itu masih ada, maka diambillah dosa orang-orang itu, dilemparkan kepada dia sebagai hukuman atas kezaliman. Dan orang yang paling rentan kita berbuat zalim adalah orang terdekat kita, pasangan. Maka berbuat adillah. Keadilan adalah asas yang keempat dalam perkawinan. Dan keadilan itu asalnya cuma satu. Mendahulukan kewajiban sebelum meminta hak. Saya ulangi. Yang keempat adalah adil. Pertama iman. Kedua takwa. Ketiga khasyatillah. Keempat adil. Tidak mungkin Anda adil kalau Anda tidak bisa beriman kepada Allah. Anda tidak mungkin adil kalau Anda tidak bertakwa kepada Allah. Anda tidak mungkin adil kalau Anda tidak takut kepada Allah. Iman, takwa, takut akan melahirkan keadilan. Dan keadilan adalah satu asas dari tujuan risalah para nabi dan rasul. Saya ulangi, keadilan adalah salah tujuan risalah para nabi dan rasul. Tujuan kitab-kitab diturunkan agar kita menegakkan keadilan di antara kita. Lihat surah 57. Surat Al-Hadid. Ayat yang ke-25. Surat 57. Surat Al-Hadid. Ayat yang ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bainati. Wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana. Liyaquman nasu bil qisti. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, yaitu mukjizat, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Keadilan adalah bagian dari risalah, bagian dari iman dan ciri-ciri orang bertakwa. Ya, dan keadilan adalah sesuatu ya
Saya ulangi, Bu. Ya. Dan keadilan adalah buah dari takwa. Kenapa saya katakan ini saya buat rumusnya berdasarkan iman dan takwa tadi. Iman berbuatkan khasyah. Takwa berbuatkan khasyah. Takwa cirinya lah keadilan. Lihat surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-8. Ya. Saya baca kalimat yang paling akhir. Kata Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Allah jelaskan, orang bertakwa pasti adil. Orang takwa berusaha untuk berlaku adil. Jadi rumah tangga yang akan bahagia dunia akhirat, sendi pertama iman tauhidkan Allah. Yang kedua bertakwa kepada Allah. Yang ketiga khasyatillah, takut kepada Allah. Yang keempat adil. Dan adil itu prinsipnya mendahulukan kewajiban dari menuntut hak. Surah 2 Al-Baqarah ayat yang keempat, ayat yang 228 tadi. Yang kelima, Bu. Ya, berakhlak baik. Berakhlak baik. Semuanya diperindah dengan kebaikan akhlak. Ya, kalau misalnya suami berakhlak baik kepada istri, istri berakhlak baik kepada suaminya, dan akhlak yang baik adalah buah dari keimanan. Akhlak yang baik adalah buah dari takwa. Karena Nabi di banyak riwayat menjelaskan iman dan takwa punya korelasi yang erat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, 5 adab ini kita bangun. Kalau Anda ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, Anda ingin mendapatkan baiti jannati, rumahku surgaku. Pertama, mentauhidkan Allah. 2 pasangan mengiman kepada Allah. Makanya antum lihat, laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, mereka diajak Allah ke surga. Surah 2 Al-Baqarah ayat 221. Adapun orang musyrik, orang kafir mengajak ke neraka. Itu pertama. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tadi saya jelaskan kurang lengkap juga. Dalam rumah tangga pasti banyak problem. Pasti banyak masalah. Masalah konflik, masalah anak, masalah banyak. Dan rezeki. Solusinya takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Surat 65. At-Talaq ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Dengan bertakwa, Allah berikan segala jalan keluar. Dengan takwa, Allah mudahkan rezeki. Dengan takwa, Allah mempermudah segala urusannya. Yang ketiga, khasyatillah. Selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, berlaku adil. Ya, bersikap adil. Dan yang kelima adalah berakhlak yang baik kepada pasangan. Mudah-mudahan bagian pertama dari bab 21 membuat kita menjadi lebih baik sebagai suami dan menjadi lebih baik sebagai istri, menjadi lebih baik sebagai anak, dan seterusnya. Saya kira cukup bagian pertama dari bab ini, ya, adab bergaul dengan para istri secara khusus, dan saya jelaskan mukaddimah secara umum. Karena saya terbiasa menggunakan metode deduktif ke induktif, dari umum ke khusus. Ya. Jadi saya meyakini Bapak Ibu adalah mahasiswa S3, sampun sepuh serius. Ya, sehingga saya pakai metode perkuliahan dari deduktif ke induktif. Saya pakai piramida terbalik.
Di atasnya besar, di bawahnya kecil. Ya, deduktif ke induktif. Baik, kepada host saya kembalikan majelis ini untuk dilanjutkan panduannya. Jika ada pertanyaan, semoga Allah memudahkan saya untuk menjawabnya. Saya Ustaz. Di chat belum ada Ustaz. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung raise hand. Betul. Baik, kalau Belum memang ada, tidak Ustaz. ada, hari ini sampai di sini aja dulu ya. Rupanya bapak-bapak nanya malu. Ya, karena mungkin sering menzalimi istrinya. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada bapak-bapak untuk lebih menjadi suami yang baik. Bukan Amin. suami siaga, Bu, tapi suami yang baik dalam pandangan syariat. Ya, yang disebut oleh Quran qurrata a'yunin. Ya, karena tidak ada lagi, saya kira kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.